Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya kedengeran ya? Yang saya hormati Mas Muti, Pak Syafiq, juga ada para senior, ada Kak Rohim Ghazali, para narasumber, ada teman saya sejak lama sekali, Pak Dubes Zuhairi Misrawi. Kita dulu awal 2000-an renang tiap minggu ya. Bareng Sukidi sama Mun M. Siri sama Hamami. Setelah itu nulis bareng gitu. Jadi minggu itu Mas Philip, jadi kita dulu jadwalnya itu minggu sebelum duhur itu renang dulu di Pamulang. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol di rumah Sukidi. Nah, dari diskusi ringan itu nanti keluar tulisan kayak gitu. Nah, saya 2 kali pernah tulisan saya dan Pak Dubes itu atas bawah. Di Kompas, saya yang atas, Pak Zuhairi di bawah. Beberapa waktu kemudian di Koran Tempo, saya yang di bawah, Pak Zuhairi yang di atas. Gitu. Dari ngobrol-ngobrol seperti itu. Itu dari awal 2000-an dulu. Ada Saudara Zaki dan para hadirin sekalian, saya senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu di forum ini. Saya juga surprise dibikin acara seperti ini oleh Saudara David. Saya pikir acaranya akan seperti apa, ternyata menjadi demikian bergizi gitu ya. Untuk bukan saja meluncurkan buku, tetapi bagaimana kita mendiskusikan persoalan-persoalan peran organisasi-organisasi agama pada persoalan-persoalan non-agama, kira-kira begitu. Kalau tadi ingin memperluas apa yang diistilahkan oleh Bung Philip tadi, ini bukan persoalan-persoalan yang sifatnya sakral, tapi persoalan-persoalan yang sifatnya profan. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini memang buku yang asalnya dari tesis saya di Departemen Ilmu Politik University of Hawaii. Risetnya sekitar 2007 dan awal 2008, lalu saya nulis kira-kira 3 atau 4 bulan lah, lalu dipertahankan di pertengahan 2008, saya lulus ya di pertengahan 2008 itu. Saya butuh waktu lama untuk menerjemahkan buku ini, dan karena pandemi kemarin gitu ya, ketika work from home awal-awal itu saya jadi punya waktu untuk menerjemahkan sendiri gitu, sehingga saya tidak kehilangan feel dari tesis saya ini ketika saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya mendapat tawaran dari banyak orang sebenarnya agar tesis saya ini diterjemahkan aja Mas gitu. Biar kami yang menerjemahkan gitu. Tapi saya rasanya nggak tega untuk menyerahkan naskah ini ke orang lain yang seringkali nggak dapat feel-nya gitu. Nah, karena kemarin 2020 itu banyak sekali waktu luang, sehingga saya punya banyak waktu untuk menerjemahkan ini, dan kemudian juga memberi beberapa polesan gitu ya, sehingga ada tidak terlalu out of date gitu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, buku ini memang ingin menjelaskan kira-kira organisasi masyarakat sipil Islam yang pada katakanlah selama akhir Orde Baru itu perannya lebih banyak pada fungsi-fungsi counterbalancing gitu ya,
lebih ke kekuatan penyeimbang pada negara yang hegemonik waktu itu, gitu ya. Tetapi begitu masuk ke era reformasi, perannya kemudian menjadi berubah, gitu. Tidak lanjut menjadi counterbalancing, tidak selamanya menjadi kekuatan kritis, mungkin bukan kekuatan kritis, mungkin kekuatan oposisi, gitu ya, yang itu diperankan lama sekali sejak awal 90-an. Gus Dur mendirikan Fordem, lalu Amin Rais menyuarakan suksesi sejak 93 misalnya. Tapi begitu masuk reformasi, peran-peran organisasi masyarakat sipil Islam itu berubah, gitu, berubah. Dan ini menariknya memang, dia organisasi masyarakat sipil, dia tidak sepenuhnya menjadi kekuatan non negara, tetapi dalam banyak hal hubungan antara Mas Pram sinyalnya ya. Sepertinya beliau terlempar. Pak Pram, sudah masuk lagi kah? Baik, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya ada masalah sinyal. Sambil menunggu Pak Pram, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, nanti boleh ya langsung raise hand. Dan saya akan tentukan siapa yang bisa mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Disiapkan dulu pertanyaannya dengan baik. Kita tunggu sebentar lagi. Sepertinya belum ada tanda-tanda beliau masuk lagi, jadi saya langsung buka sesi tanya jawab ya. Nanti bisa disambung lagi responsnya oleh Pak Pram. Sekaligus menyampaikan closing statement. Silakan yang ingin bertanya. Oh, ini dia. Beliau baru masuk. Halo Pak Pram. Pak Pram bisa dengar suara saya? Ya. Mohon maaf tadi terputus. Iya, silakan Pak Pram, boleh disambung sambil menunggu yang lain. Jadi relasi antara organisasi masyarakat sipil Islam dan negara di Indonesia memang agak unik jadinya, gitu. Dia tidak sepenuhnya menjadi kekuatan non negara yang oposisional, sebagaimana beberapa organisasi Islam di Timur Tengah misalnya, yang sepenuhnya menjadi kekuatan non negara yang kemudian menjadi yang diberantas habis, gitu ya. Tetapi dalam banyak hal dia juga menjadi menjadi bagian dari negara, gitu. Tadi Bung Philip sempat menyinggung dalam setiap kabinet, sejak pembentukan kabinet pertama kali Habibie, kemudian Gus Dur dan seterusnya selalu memasukkan wakil-wakil dari NU dan Muhammadiyah di luar portofolio yang diberikan bagi partai-partai PKB dan PAN misalnya, gitu. Jadi ada kursi-kursi yang selalu diberikan kepada dua organisasi ini di luar katakanlah jatah yang diberikan kepada PKB dan PAN misalnya. Nah, jadi di tesis saya ini saya jelaskan
relasi masyarakat sipil dan negara dalam konteks itu menjadi, saya mengutip istilah yang digunakan oleh Mutia Alagapa dalam bukunya Civil Society and Political Change in Asia. Itu hubungannya sangat porous, jadi sangat merembes gitu. Jadi relasinya itu menjadi berjalin berkelindan gitu. Di satu sisi kadang-kadang dia berperan kritis, tetapi pada saat yang lain dia juga berperan menjadi bagian dari negara karena dia menjadi bagian dari kabinet gitu. Nah, di luar itu tentu peran-peran lebih luas dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah ketika proses transisi terus berjalan. Dan Muhammadiyah dan NU tidak hanya tidak bertransformasi menjadi partai politik gitu ya, sebagaimana katakanlah misalnya kalau konteks Timur Tengah dijelaskan ada banyak padanannya lah organisasi masyarakat sipil, tapi kemudian bertransformasi menjadi kekuatan partai politik, menjadi political society. Tapi di Indonesia tidak, meskipun di awal-awal reformasi ada juga suara-suara di internal NU, di internal Muhammadiyah yang mendorong agar NU dan Muhammadiyah jadi partai politik aja gitu, nggak usah mendirikan partai politik, tapi langsung menjadi partai politik saja. Ada juga suara-suara seperti itu, tapi itu menjadi suara-suara pinggiran. Yang lebih banyak adalah tetap NU dan Muhammadiyah tetap menjadi masyarakat sipil, tetapi kemudian menginisiasi pendirian partai-partai politik yang itu sangat penting bagi proses awal dari transisi demokrasi kita. Karena transisi demokrasi kita awal-awal itu membuat luapan partisipasi politik sangat besar sekali, dan itu kemudian terwadahi salah duanya gitu ya, melalui dua partai politik yang menyuarakan suara-suara yang lebih moderat gitu. Pada saat itu kan suara dari kelompok Muslim kan sangat tercerai-berai, beragam jenis dan spektrumnya yang sangat luas, tetapi ada dua arus utama yang mewadahi suara-suara Muslim moderat yang dalam banyak hal pada waktu itu membuat bangunan politik kebangsaan kita itu terus tegak berdiri. Misalnya ketika amandemen konstitusi kita sempat muncul beberapa partai politik mendorong agar Piagam Jakarta dihidupkan kembali misalnya. Yang menolak itu kan bukan hanya partai-partai seperti PDIP, Golkar, tetapi termasuk PAN dan PKB. Bahkan NU dan Muhammadiyah juga menyuarakan penolakan itu. Jadi di situ kelihatan sekali bagaimana bangunan politik nasional kita yang bersifat katakanlah nasionalis itu ditopang dalam konteks itu oleh dua organisasi ini, baik ketika dia berwajah sebagai partai politik maupun dia tetap ketika berwajah organisasi masyarakat sipil gitu. Dan peran-peran itu terus berlanjut di ruang-ruang yang katakanlah tidak terbayangkan sebelumnya, ketika misalnya anak-anak muda dari NU Muhammadiyah aktif atau mendirikan jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat misalnya. Itu kan rasanya sulit untuk dibayangkan bagaimana kegiatan atau aktivitas atau agenda yang sifatnya katakanlah hampir nggak ada kaitannya dengan isu-isu teologis yang selama ini digarap oleh NU dan Muhammadiyah, tetapi karena waktu itu anak-anak muda ini melihat bahwa pemilu menjadi instrumen penting untuk keberlanjutan transisi demokrasi, yang itu kalau tidak dikawal secara ketat itu bisa membuat kekuatan-kekuatan non-demokratis menguasai struktur-struktur kekuasaan gitu ya. Nah itu sebagian kalangan anak-anak muda NU Muhammadiyah waktu itu tidak masuk ke partai politik, tidak menjadi kontestan politik, tetapi menjadi kekuatan pemantau pemilu yang terbukti pemilu 99, 2004 gitu ya, itu
di tengah ledakan partisipasi yang sangat besar itu ternyata tidak menimbulkan violence yang luar biasa gitu, yang waktu itu dikhawatirkan oleh banyak orang gitu. Dan dengan begitu saya percaya kalau apa yang disampaikan oleh Bung Philip tadi, energi yang dimiliki oleh dua organisasi ini itu tinggal sebenarnya punya kepedulian pada persoalan-persoalan non teologis dan di luar hal-hal yang selama ini menjadi core bisnis masing-masing. Core bisnis NU Muhammadiyah kan lebih ke misalnya soal pendidikan, soal pelayanan kesehatan, soal dakwah gitu ya. Dan itu kan hal-hal yang selama ini menjadi core bisnis, tetapi perkembangan beberapa tahun belakangan kan sebenarnya memperlihatkan persoalan-persoalan yang dikerjakan oleh NU dan Muhammadiyah sudah lebih meluas dibanding hal-hal yang tadi. Jadi istilah yang disampaikan oleh Mas Rizal Sukma dulu, mantan dubes kita di Inggris, itu disebut extended political roles. Jadi peran-peran politik yang diperluas. Gitu. Jadi bukan hanya persoalan-persoalan kepartean, kepemiluan, persoalan-persoalan demokratisasi, tetapi ada persoalan-persoalan yang lebih luas yang selama ini sudah mulai dikerjakan. Soal bagaimana membangun toleransi, bagaimana persoalan-persoalan kemanusiaan. Kalau di Muhammadiyah ada MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center misalnya, hal-hal yang ya sebenarnya itu kan sudah sejak dulu dikerjakan, tetapi mungkin porsinya dalam waktu yang lama agak terabaikan. Baru pada beberapa waktu belakangan itu mendapat porsi yang lebih besar, sehingga tadi itu keberadaan organisasi-organisasi masyarakat sipil Islam seperti ini tidak melulu berpikir soal politik, soal kekuasaan, tetapi juga persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Jadi saya percaya energi yang dimiliki oleh dua organisasi ini itu lebih besar dibanding sekedar ingin terlibat di dalam persoalan-persoalan politik praktis. Tinggal diarahkan saja ke arah mana peran-peran politik yang tadi itu extended tadi. Jadi di luar atau beyond persoalan-persoalan yang selama ini sudah menjadi core bisnisnya. Dan kira-kira itu inti cerita dari buku yang diterbitkan oleh DIP Pos di bawah Saudara David Krishna Alka itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman narasumber, ada Bung Philip, ada Pak Dubes Zuhairi, ada Mas Zaki, komentar-komentar atas buku saya. Saya kembalikan ke saudara, ke moderator. Terima kasih.